Sempat vakum karena pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Gianyar kembali menggelar pawai budaya serangkaian HUT ke-252 Kota Gianyar di panggung terbuka Balai Budaya Gianyar. Berbagai kreasi seni budaya ditampilkan dengan melibatkan ribuan penari, seniman, dan budayawan se-Kabupaten Gianyar. Berapapun usia kita kalau sebagai orang, usia daerah itu tantangannya kan selalu ada, tergantung nanti konteks seperti apa ke depan tantangannya, karena tidak mungkin kita sudah bisa lepas negara semaju apapun, tantangannya berubah-ubah, tantangannya terlalu ada sesuai dengan zamannya. Nah, seperti dulu orang masuk sekolah dasar aja sulit, sekarang mungkin selesai sekolah dasar. Dulu masuk SMP bisa jalan berkilo-kilo, sekarang masuk SMP sudah dekat rumah. Nah, SMA juga, kuliah juga. Nah, setelah itu tantangannya kan berubah, bukan lagi sekolah, mulai ke penempatan tenaga kerja tantangannya. Kalau kita perumpamakan dulu, setelah itu orang berobat dulu mencari dokter aja sulit jika ada mantri datang ke rumah-rumah. Sekarang mungkin puskesmas sudah dekat daerah masing-masing, dan bahkan rumah sakit sudah masuk desa-desa. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang tidak bisa dibilang tantangan sekarang lebih mudah dari yang dulu. Nah, karena memang zamannya berubah. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana informasi yang sebegitu cepatnya. Itu kadang-kadang memang memudahkan kita. Kadang-kadang itu juga menjadi momok untuk kita bergerak maju. Dengan teknologi, HP ada di semua tangan orang, informasi bisa diketik persekian detik, dan juga hal-hal yang lain. Sekarang butuh skill, hanya orang yang punya skill yang bisa bersaing. Nah, sehingga sekarang ini bukan saja pendidikan yang penting, cuma pelatihan-pelatihan. Namun kunci daripada semua itu adalah bagaimana integritas kita. Nah, sehingga saya membangun Gianyar sejak 4 tahun, saya mematangkan betul yang namanya pendidikan karakter di usia dini. Ya, dari sekolah-sekolah TK yang kita sudah perhatikan betul, sekolah dasar, dengan berkarakter baik, dengan berpendidikan baik, kita akan menjadi orang yang baik. Pawai budaya kali ini terinspirasi dari kearifan seni budaya lokal yang dikemas dengan berbagai ornamen yang ramah lingkungan dan memotivasi para seniman muda untuk senantiasa berkreativitas. Gianyar sebagai roh dan jiwatmannya Bali, Gianyar Soul of Bali, selalu berinovasi membangun seni budaya Gianyar yang adiluhung dan berkarakter. Pawai budaya HUT ke-252 Kota Gianyar mengambil tema Gianyar Nguwangun Ngulati Aman Lan Lestari, memiliki arti Gianyar membangun menuju aman dan lestari. Ribuan penonton memadati panggung terbuka Balai Budaya Gianyar dan rute yang dilalui selama pawai budaya kali ini. Ini menjadi momen spesial dan tak ingin dilewatkan oleh masyarakat Gianyar. Pawai budaya HUT ke-252 Kota Gianyar dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Hendrar Prihadi, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra, dan Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gede Mayun, Bupati Karangasem I Gede Dana, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, dan Ida Begawan Blebar Gianyar, serta seluruh organisasi perangkat daerah beserta para undangan lainnya. Sebagai ungkapan selamat datang di Kota Gianyar, dipentaskan Tari Maheswari. Tarian ini merupakan tari persembahan dan wujud syukur atas melimpahnya kesejahteraan dan kedamaian umat manusia serta lingkungan sekitarnya. Tari Maheswari menggambarkan keanggunan wanita sebagai sebuah harmonisasi cinta terhadap tanah air. Tari Maheswari melibatkan 100 ibu PKK Kabupaten Gianyar. Di bawah asuhan tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Atnyani Mahayastra.
Bali ini unik, memiliki seni dan budaya yang sampai ke akar rumputnya. Sebun seni Bali itu kalau diibaratkan Gianyar ini adalah jantungnya. Ini mohon maaf Pak Wali Kota sama Bupati yang lain nih. Bali itu seni, namun jantungnya ada di Gianyar. Bali itu kuat, namun kalau sepeda motor businya ada di Kabupaten Gianyar. Yang menghidupkan itu adalah Kabupaten Gianyar. Jadi kalau kita bersama-sama bagaimana menggerakkan para seniman kita, menghargai seniman kita, itu tidaklah salah. Sehingga saya berterima kasih, maestro-maestro seni semua dari Gianyar. Kalau bicara sanggar, ada 913 sanggar. Ada semua Banjar, semua punya sekegongnya. Semua ada seninya. Tari topeng dan yang lainnya lengkap di desa adat. Jadi keterikatan masyarakat Gianyar kepada seni bukan saja untuk pertunjukan, namun adalah sebagai syarat untuk melakukan ritual-ritual keagamaan. Sehingga menjadi satu. Sehingga di Gianyar saya instruksikan, peresmian apapun itu, kegiatan apapun itu wajib untuk menampilkan seni budaya Bali sebelum itu dimulai. Itu diikuti semua. Kalau enggak itu kita adakan, di mana dia cari kerjaan seniman kita? Apalagi Covid kemarin 2 tahun bertahan. Sudah kehilangan mata pencaharian, pekerjaan, dan yang lain-lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketiang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar yang telah berperan aktif bahu-membahu mendukung program-program pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Nangun Satke Teloko Bali, dalam mewujudkan Bali era baru. Tepuk tangan untuk Nangun Satke Teloko Bali dan Bali era baru. Hadirin yang Ketiang hormati, atas nama pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Gianyar serta seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pawai pada hari ini, serta selamat Hari Jadi Kota Gianyar yang ke-252. Diiringi doa dan harapan semoga Kota Gianyar terus tumbuh dan berkembang menjadi kota yang maju dan unggul. Pawai Budaya HUT ke-252 Kota Gianyar secara resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster, ditandai dengan pemukulan ketongan yang didampingi oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Hendrar Prihadi, dan Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra, dengan diikuti gemuruh gamelan dari 24 seke di Kabupaten Gianyar. Pawai Budaya HUT ke-252 Kota Gianyar melibatkan 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, seperti Kecamatan Belah Batu, Kecamatan Gianyar, Payangan, Sukowati, Tampak Siring, Tegalalang, dan Kecamatan Ubur. Pawai budaya diawali oleh Duta Kecamatan Sukowati, menampilkan Mahalangu Karaman Ibaturan, terinspirasi dari citra karya kesempurnaan jiwa, berlandaskan sastra yang termuat dalam prasasti Baturan tahun Saka 944. Ogo-ogo merupakan simbol dari Buddha Kawan. Dorong dan ogo-ogo, simbol Rumah Binedo. Karya prosesi budaya ini akan menampilkan keberagaman jenis kesenian tradisi yang berkembang di Desa Batuan, seperti gambuk, genggong, wayang wong, wayang gedong, barong iswari, arja, topeng,
joget pingit, rerejagan sutri, dan baris bebaturan diiringi gamelan gong gede dan gamelan tradisi lainnya. Baris ide-ide sing ide. Prosesi budaya Kecamatan Tegalalang menampilkan berbagai kesenian khas tradisi bersumber dari kearifan lokal setiap desanya, seperti rerejangan dan pembarisan idih-idih, kesenian gerumpungan, atraksi budaya Yudakanda yang dirangkai dengan seni sepeda hias. Paling akhir dari pawai budaya dari Kecamatan Tegalalang menampilkan ogoh-ogoh Wong Samar sebagai bentuk harmonisasi hubungan umat manusia dengan alam atas dan bawah. Padi pemarkan itu. Dewa Agung ada. Ngopi kayu namun nanti ada bayangan itu di penataran tur bikin membangun tempat suci. Ngelingi yang itu padi pemarkan cabai Babulon itu yang Dewi Danu. Prosesi budaya nyelung-nyelung adalah sebuah atraksi budaya yang merupakan rangkaian prosesi upacara keagamaan di Desa Buahan sebagai wujud syukur atas keberlimpahan karunia dari Yang Maha Kuasa dengan mempersembahkan berbagai hasil bumi. Dalam prosesi ini juga ditampilkan kesenian khas upacara berupa rerejangan dan bebarisan, yakni penampilan rejang ilut dan baris iregan. Berbagai alat musik khas pun ditampilkan sebagai pengiring prosesi, seperti tetamburan, gong suling, dan beleganjur khas Payaga. Hari kehananing waduh mari bentening Bali Pulina jagat balabatu. Mengangkat kisah Kebo Iwo Maput Gala Amangkubumi berupa kebesaran dan kejayaan kerajaan Bedahu yang tidak terlepas dari peran Kebo Iwo sebagai seorang mahapatih yang mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi dan kemampuan sebagai undagi atau ahli arsitektur dan bangunan. Hari kehananing waduh anira sampun siaga anam tamaken rih sapumijel sira sri nata antian maturgamu jagat Bali Pulina sang sidang pengawawa jagat. Dalam prosesi pawai budaya ini akan menampilkan berbagai jenis kesenian yang merupakan kearifan lokal Desa Belah Batu seperti baris balabatu dan rejang ngampiok dengan iringan musik khas Adi Mergangge, musik suling dan yang lainnya. Sang Prabu durus aratu. Waduh jama kejang iring pemargaan ide Sang Prabu iring.
Be, anado, ya tiki rantan ngani ke labatu. Barisan terakhir adalah nominasi ogoh-ogoh predikat nomor 1 tingkat kecamatan Belah Batu yang dimenangkan oleh Banyar Batu Lumbang, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Yang diiring oleh gamelan Beleganyur yang dikemas secara apik mampu menggugah semangat dalam memeriahkan HUT Kota Gianyar ke 520. Tampak Siring sebagai sebuah desa yang mengembangkan wisata religius. Dengan begitu banyaknya terdapat tempat suci bernilai sejarah tinggi berkaitan dengan peninggalan kerajaan Bali kuno. Dari Dewa Siwa. Dengan kesaktian Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, maka beragam keunikan jenis kesenian khas Tampak Siring ditampilkan sebagai usaha pelestarian dan pengembangan seni kearifan lokal Tampak Siring seperti aneka ragam jenis lelontek, tarian baris gede, tarian rejang pelayon, dan berbagai alunan musik tradisional mengiringi pawai budaya kali ini. Siwa dan Dewi Uma digambarkan sosok yang bertumbuh besar. Dari cerita di atas, apabila nafsu dapat kita kendalikan pada waktu yang tepat, maka akal dan pikiran akan memegang kendali. Namun sebaliknya, jika nafsu memegang pada waktu yang tidak tepat, maka akan berbentuk bahaya yang dapat menimbulkan kekacauan. Tidak kalah pentingnya juga para Yowano ngaturang ayah. Nyi Bunti Ubud adalah sebuah desa wisata yang sudah terkenal di mancanegara. Memiliki beragam keunikan budaya dan panorama alam, menjadi kekuatan desa wisata Ubud. Penarinya tampil dengan menggunakan secaji canang sari. Kali ini, Ubud akan menampilkan kesenian khas kearifan lokal desa Sayan yang kental dengan nuansa religi. Seperti kesenian upacara taring renteng dan baris pependetan sebagai wujud syukur atas karunia dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Desa Sayan, yaitu ulat-ulatan yang terbuat dari janur kemudian dipadukan dengan kebiasaan masyarakat Desa Sayan pada saat berkreativitas baik di persawahan, pedesaan, kegiatan yang selalu berjalan kaki namun menggunakan sepeda gayung zaman dulu. Pada pawai budaya kali ini, Kecamatan Ubud juga menampilkan seni ogoh-ogoh Nyi Bunti sebagai refleksi kekuatan gaib yang selalu harus diwaspadai umat manusia pada hari-hari keramat dan hari-hari suci keagamaan. Dengan pusaka Toyo Ireng, maka Nyi Bunti kalah. Beragam jenis musik Beleganyur dikolaborasikan dengan jenis musik Bali lainnya, juga ditampilkan pada pawai budaya kali ini. Kesenian upacara tradisi sebagai kekuatan lokal jenius Gianyar dikemas mengalir sebagai sebuah sajian yang utuh seperti ped agung, bebarisan dan rejang. Pawai budaya Kecamatan Gianyar mengetengahkan segara parisuda dengan menampilkan berbagai atraksi budaya yang mengarah pada penyucian lautan, karena kota Gianyar dekat dengan pantai Lebi. Baris jujur jagat pitra. Dalam prosesi ini ditampilkan kreasi seni tari biota laut yang tercemar oleh ulah manusia akibat tidak menjaga keharmonisan pesisir pantai. Untuk keajakan jagat Gianyar, para kaulah muda bersatu padu. Juga ditampilkan kesenian upacara tradisi sebagai kekuatan lokal jenius Gianyar. Dikemas mengalir sebagai sebuah sajian yang utuh seperti peet agung, bebarisan, dan rejang sutri, kecak, selonding, dan adi mergangga. Yaitu Ardi Merdanggo Jagat Pitra. Melalui pawai budaya kali ini, diharapkan para seniman mampu menyajikan sebuah karya kreatif yang mengarah pada penggambaran jati diri dan kekhasan budaya daerah di wilayah Kabupaten Gianyar. Atau membersihkan semua hal-hal aura negatif yang ada di laut.